dengan NIM 2240 1096. Nah, kita di sini akan sedikit membahas mengenai apa sih keuangan halal dan seperti apa kayak peluang dan tantangan mengenai keuangan halal itu sendiri. Nah, untuk Mbak Nabila Fitri, boleh dijelaskan sedikit mengenai keuangan halal itu seperti apa secara spesifiknya? Oke, terima kasih. Mungkin secara singkatnya aja ya, keuangan halal itu mungkin sistem keuangan yang berprinsip dari prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam prinsip ini, semua sistem transaksi harus bebas dari riba, gharar maupun maisir. Selain itu, keuangan halal ini menekankan keadilan, transparansi dan tanggung jawab dalam keuangan itu sendiri. Mungkin di Indonesia ini tentang keuangan halal ini mungkin sudah cukup pesat ya, karena salah satunya juga itu didukung oleh jumlah dari penduduk Indonesia itu kan rata-rata Muslim. Selain itu juga ada peran aktif mungkin dari kayak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sendiri. Jadi mungkin dari beberapa hal tersebut mungkin keuangan halal di Indonesia itu mungkin akan lebih pesat dari perkembangannya dari sebelumnya. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya mengenai keuangan halal ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, boleh ya saya Iya, boleh. Oke, jadi mengenai keuangan halal, apakah ada landasan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai keuangan halal itu sendiri di Indonesia? Oke. Mungkin dari dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya itu ada, yaitu salah satunya dari dasar hukum syar'i. Dasar hukum syar'i itu dari Al-Qur'an dan hadis. Dan yang kedua itu dari dasar hukum positif. Mungkin contohnya itu yang sekarang sudah ada itu undang-undang mengenai perbankan syariah dan selain itu fatwa dari DSN MUI tersebut. Oh, jadi dua landasan itu ya yang mendasari tentang keuangan halal di Indonesia. Oke. Kemudian apa saja sih peluang mengenai keuangan halal di Indonesia? Mungkin yang sudah saya jelaskan sedikit tadi ya. Mungkin peluangnya itu yang pertama itu dari dukungan dari pemerintah. Jadi mungkin adanya dukungan dari pemerintah seperti undang-undang regulasi tersebut dan juga perkembangan fintech syariah. Dan itu yang bisa menjangkau masyarakat luas tentang apa itu keuangan halal tersebut. Oke. Kemudian dari peluang tersebut kan untuk mengembangkan keuangan halal kan pasti kan ada tantangannya ya. Nah, apa saja sih tantangan yang perlu dihadapi oleh industri keuangan halal di Indonesia? Mungkin itu tantangannya itu seperti kurang rendahnya literasi tentang keuangan syariah itu seperti apa, dan kurangnya SDM yang paham betul apa itu tentang keuangan Islam atau keuangan syariah halal ini. Seperti itu. Nah, dari tantangan itu apakah ada solusi gitu untuk mengatasi tantangan Ya, tersebut? mungkin solusinya itu seperti melakukan edukasi kepada masyarakat tentang keuangan halal itu apa, dan mungkin seperti kayak sosialisasi, mungkin bisa sosialisasi itu dilakukan mungkin di Gen Z ini ya, mungkin dilakukan workshop atau seminar gitu. Terus secara online gitu bisa ya. Mungkin kalau di masyarakat itu mungkin
kayak setiap masyarakat itu diadakan sosialisasi tentang apa sih keuangan halal, keuangan syariah itu seperti itu. Nah, banyak tadi kan bilang salah satu tantangannya itu rendahnya SDM atau kurangnya literasi gitu ya, kurangnya literasi masyarakat mengenai keuangan halal. Nah, bagaimana sih solusi agar masyarakat itu lebih paham lagi mengenai industri keuangan halal? Mungkin solusi ya, solusi mungkin menurut saya itu solusi yang lebih pas itu mungkin adanya kurikulum tersendiri tentang keuangan halal atau keuangan syariah tersebut. Mungkin seperti itulah. Untuk di sekolah-sekolah gitu ya, ya? Mungkin di sekolah. Kalau tidak di sekolah itu mungkin lebih menjurus ke mahasiswa atau di perkuliahan dengan memberikan mata kuliah atau mata pelajaran mengenai keuangan halal tersebut. Nah, kemudian apa ada solusi jangka panjang untuk SDM di industri keuangan halal? Mungkin jangka panjangnya seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kurikulum. Dari kurikulum itu mungkin kalau jangka panjangnya seperti itu sih. Jadi dari dasar sudah dijelaskan tentang apa sih keuangan halal dan bagaimana caranya, dan ya itulah. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Nah, sebenarnya keuangan halal itu dikhususkan untuk seorang muslim aja. Jadi untuk non muslim itu biarkan non muslim pakai yang konvensional, Islam pakai yang Islam, halal yang syariah gitu. Tidak, enggak dong. Kalau keuangan halal ini itu bersifat universal dan bebas dari unsur eksploitasi. Dalam hal ini cocok untuk semua kalangan. Jadi non muslim boleh, muslim boleh. Jadi buat siapa aja sih boleh. Nggak harus muslim gitu loh. Untuk semua masyarakat boleh. Oke, terima kasih untuk pemaparannya dari Mbak Nabila ya, sangat menarik sekali. Sama-sama. Oke. Mungkin sekian dari kita. Semoga pembahasan kali ini mengenai keuangan halal itu bisa menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang luas lah mengenai konsep-konsep